Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penilaian resiko 1, chapter 3. Perkenalkan, nama saya Septiana Nurhayati, NIM 2018-264. Yang pertama ada tahapan audit. Yang pertama ada fase utama audit, yaitu adalah penilaian resiko, respon resiko, dan pelaporan setelah penerimaan klien atau keputusan kelanjutan telah dibuat. Yang kedua, fase penilaian resiko yang melibatkan memperoleh pemahaman tentang klien, mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi resiko, kesalahan penyajian material dan laporan keuangan, pelaksanaan resiko dan penilaian materialitas, serta mengembangkan strategi audit. Yang ketiga, fase respon resiko audit, yaitu pelaksanaan pengujian rinci atas pengendalian dan pengujian signifikan. Yang keempat yaitu ada fase pelaporan, yaitu yang melibatkan evaluasi hasil pengujian rinci dalam terang auditor, pemahaman tentang klien mereka dan membentuk opini tentang kebenaran dan kewajaran keuangan klien yang melaporkan. Di sini ada 3.1.1 yaitu tahap penilaian risiko. Yaitu penilaian risiko tahap audit memberikan kesempatan untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas saat melakukan sebuah audit. Yaitu resiko audit adalah resiko itu auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan salah saji material. Yang kedua, 3.1.2 yaitu fase respon resiko. Fase respon resiko audit melibatkan pengujian rinci atas pengendalian transaksi dan saldo akun. Yaitu jika audit berencana mengandalkan sistem kontrol internal klien mereka akan melakukan pengujian kontrol. Yaitu audit akan melakukan pengujian substantif rinci atas transaksi sepanjang tahun dan pengujian substantif rinci atas saldo dicatat pada akhir tahun. 3.1.3 menyimpulkan dan melaporkan audit. Ini adalah fase terakhir audit melibatkan penarikan kesimpulan dari bukti yang dikumpulkan dan pendapat tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Pada tahap audit ini, auditor akan memanfaatkannya pemahaman klien, pengetahuan rinci mereka tentang risiko yang dihadapi klien, dan kesimpulan ditarik saat menguji kontrol klien, transaksi, dan saldo akun. 3.2 mendapatkan pemahaman tentang klien, yaitu ada sifat bisnis klien, industri tempat klien beroperasi, tingkat persaingan, pelanggan dan pemasok klien, dan lingkungan tempat klien. Ini ada 3.2.1 yaitu tingkat entitas. Dengan memperoleh pemahaman tentang klien, auditor berada dalam posisi yang lebih kuat untuk menilai resiko, tingkat entitas, dan akun laporan keuangan yang membutuhkan pemeriksaan lebih dekat, yaitu ada prosedur tersebut klien di tingkat entitas. Yang pertama ada auditor mengidentifikasi pelanggan, yang kedua ada pemasok utama, yang ketiga ada identifikasi apa klien adalah importir atau eksportir barang, yang keempat kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren, yang kelima sifat dari setiap jaminan yang diberikan kepada pelanggan dinilai, yang keenam ketentuan diskon, yang ketujuh penilaian terhadap reputasi klien dengan pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat yang luas. Yang kedelapan pemahaman tentang sifat kontrak kerja dan hubungan klien dengan kontrak tersebut dengan para karyawannya. Yang terakhir sumber pembiayaan klien, struktur kepemilikan klien dinilai. Ini ada 3.2.2 yaitu tingkat industri. Tingkat industri itu tingkat persaingan di industri tersebut dan ukuran klien mereka relatif terhadap pesaing.
Pertimbangan lainnya yaitu adalah tingkat permintaan produk yang dijual atau jasa yang disediakan oleh perusahaan dalam industri itu dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu. Yang misalnya produsen minuman ringan dipengaruhi oleh cuaca, yaitu pendapatan bersifat musiman. Selain itu, persaingan umumnya yang kuat. Selanjutnya 3.2.3, yaitu tingkat ekonomi. Kenaikan dan penurunan ekonomi, perubahan suku bunga, dan fluktuasi mata uang mempengaruhi semua perusahaan. Auditor prihatin dengan kerentanan klien mereka terhadap perubahan ini dan kemampuannya untuk menahan ekonomi. Jadi, selama peningkatan ekonomi, perusahaan berada di bawah tekanan untuk bekerja sebaik atau lebih baik dari pesaing. Dan pemegang saham mengharapkan peningkatan laba yang konsisten. Saat melakukan audit di lingkungan ini, lebih banyak fokus diberikan pada resiko pernyataan pendapatan yang berlebihan dan pernyataan yang terlalu rendah biaya. Selama krisis ekonomi, perusahaan mungkin memutuskan untuk mandi, yang berarti perusahaan mungkin sengaja mengecilkan keuntungannya. Selanjutnya ada 3.3, yaitu risiko penipuan. Penipuan adalah tindakan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau ilegal melalui penggunaan penipuan tersebut. Yaitu auditor juga dapat menggunakan bendera merah untuk mengingatkan mereka tentang kemungkinan itu penipuan mungkin telah terjadi. Bendera merah itu yang meliputi pergantian karyawan kunci yang tinggi, yang kedua personel keuangan kunci yang menolak untuk mengambil cuti, yang ketiga manajemen yang terlalu dominan, yang keempat praktik kompensasi yang buruk, yang kelima program pelatihan yang tidak memadai, yang keenam struktur bisnis yang kompleks, yang ketujuh tidak ada atau tidak efektif staf audit internal, yang kedelapan pelaporan auditor yang tinggi, yang kesembilan transaksi yang tidak biasa, dan yang terakhir 10 pengendalian internal yang lemah. Di sini juga ada dua jenis penipuan. Yang pertama, penipuan pelaporan keuangan, yaitu dengan sengaja salah menyatakan item atau menghilangkan fakta penting dari laporan keuangan tersebut. Yang kedua, penyalahgunaan aset, yaitu yang umumnya melibatkan penipuan beberapa bentuk pencurian, seperti mencuri aset, mobil, dan sebagainya. Ini selanjutnya ada 3.3.1, insentif dan tekanan untuk melakukan penipuan. Dalam menilai risiko kecurangan, auditor akan mempertimbangkan insentif dan tekanan yang dihadapi kliennya untuk melakukan kecurangan. Ini adalah contoh insentif dan tekanan yang meningkatkan risiko penipuan meliputi, yaitu ada keuntungan jatuh, ancaman pengambilan, ancaman kebangkrutan, kerugian yang sedang berlangsung, pertumbuhan yang cepat, arus kas yang buruk dikombinasikan dengan pendapatan yang tinggi, yang terakhir tekanan untuk memenuhi ekspektasi pasar. Selanjutnya yaitu ada 3.3.2, yaitu peluang untuk melakukan penipuan. Volume transaksi yang tinggi, yang menjelang akhir tahun. Yang kedua, jurnal penyesuaian dan pengembalikan yang signifikan setelah akhir tahun. Yang ketiga, mekanisme tata kelola perusahaan yang buruk. Yang keempat, kontrol internal yang buruk. Selanjutnya 3.3.3, sikap dan rasionalisasi untuk membenarkan suatu kecurangan, yaitu bersama dengan identifikasi, insentif, atau tekanan untuk melakukan kecurangan, dan peluangan untuk melakukan kecurangan. Auditor akan menilai sikap dan rasionalisasi manajemen klien dan staf terhadap kecurangan. Yaitu ada contoh sikapnya, yaitu ada penerapan struktur tidak efektif, tidak dipandang sebagai prioritas. Yang kedua, fokus yang berlebih pada maksimalisasi keuntungan dan atau harga saham. Yang tiga, sikap buruk pada peraturan akuntansi. Yang keempat, nada suara yang buruk di puncak, yaitu dari manajemen senior kepada manajemen juniornya.
Selanjutnya yaitu 3.4 menjalani perhatian. Asumsi kelangsungan usaha dibuat jika diyakini bahwa perusahaan akan tetap menjalankan bisnisnya di masa yang akan datang. Yaitu asumsi itu aset dinilai atas dasar bahwa aset tersebut akan terus digunakan untuk tujuan menjalankan bisnis dan kewajiban, dicatat dan diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak lancar atas dasar bahwa klien akan membayar hutangnya pada saat jatuh tempo dan di tahun-tahun akan mendatang. Selanjutnya ada 3.4.1 yaitu resiko akan perhatian atau indikator. Indikatornya meliputi rasio hutang terhadap ekuitas yang signifikan, pinjaman jangka panjang, kerugian yang berkepanjangan, tidak mampu membayar hutang, hilangnya pelanggan, pergantian staf yang tinggi, staf mogok, ketidakpastian seputar ketersediaan, pertumbuhan cepat tidak memadai, prosedur manajemen berisiko, tertinggal dari pesaing, dan meningkatkan pesat yang signifikan. Yaitu jika auditor menyimpulkan bahwa asumsi kelangsungan usaha dilakukan, prosedur lebih lanjut akan dilakukan, yaitu ini memberikan daftar prosedur audit yang sesuai, yang termasuk penilaian arus kas, penilaian item pendapatan dan beban, penilaian laporan keuangan interim, review kontrak hutang, review dewan dan rapat lainnya, diskusi dengan manajemen klien dan pengacara, identifikasi dan penilaian faktor-faktor yang meringankan. Selanjutnya ada 3.4.2 yaitu resiko kekhawatiran berjalan atau faktor yang meringankan. Faktor-faktor yang meringankan mengurangi resiko bahwa asumsi kelangsungan usaha mungkin diragukan. Ini ada faktor mitigasi lainnya yang termasuk surat jaminan dari perusahaan induk, ketersediaan aset non-inti yang dapat dijual untuk menyediakan uang tunai yang dibutuhkan tanpa mengganggu operasi perusahaan. Yang ketiga, kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui penjualan saham. Yang keempat, kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui pinjaman. Yang terakhir, kemampuan untuk menjual segmen bisnis yang tidak menguntungkan. Selanjutnya ada 3.5 tata kelola perusahaan, yaitu tata kelola perusahaan terdiri dari aturan, sistem, dan proses dalam perusahaan yang digunakan untuk memandu dan mengontrol, yaitu klien yang tidak menganggap serius kewajiban tata kelola perusahaan mungkin tidak menganggap serius kewajibannya untuk menyiapkan laporan keuangan yang memberikan pandangan yang benar dan adil. Selanjutnya ada 3.6 teknologi informasi, yaitu ada sebagian besar proses akuntansi perusahaan yang meliputi inisiasi transaksi, pencatatan, pemrosesan, koreksi seperlunya, transfer ke buku besar, dan komplikasi laporan keuangan, yaitu terdapat di ASA 315, SA 315, mengharuskan auditor mendapatkan pemahaman tentang sistem TI klien yang resiko yang terkait. Berikut ini adalah auditor harus mendapatkan pemahaman juga tentang sistem TI klien dan risiko yang terkait. Yang pertama, risiko yang terkait dengan TI, yaitu termasuk akses tidak sah ke komputer, perangkat lunak, dan data kesalahan dalam program, yaitu kurangnya cadangan dan akan hilangnya data. Yang kedua, kesalahan dan pemrograman komputer yang dapat terjadi jika program tersebut tidak diuji secara menyeluruh. Program baru dan perubahan pada program harus diuji secara ekstensif sebelum dioperasikan ke dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, program baru dapat dibeli langsung dari rak dari penyedia perangkat lunak atau dikembangkan secara internal oleh staf klien. Jadi, ketika klien membeli program tujuan umum dari rak, ada risiko bahwa program akan memerlukan modifikasi agar sesuai dengan operasi klien yang dapat menyebabkan kesalahannya.
yaitu keuntungan membeli program tujuan ini adalah bahwa program tersebut telah diuji sebelum tersedia untuk dijual. Yang terakhir, 3.7 prosedur penutupan, yaitu auditor prihatin bahwa transaksi peristiwa telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar, dan ini adalah tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas kelolanya. Yang merupakan tanggung jawab tersebut auditor untuk memastikan bahwa klien mereka telah menerapkan prosedur penutupannya dengan tepat. Di sini juga ada cara penutupan prosedur, yaitu yang dapat menilai kecukupan prosedur penutupan klien mereka. Klien yang melapor setiap bulan lebih cenderung memiliki prosedur penutup yang mapan daripada klien yang hanya melaporkan setiap tahunnya. Sekian penjelasan dari penilaian risiko 1 chapter 3. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.